Halo, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Selamat malam Ibu, dengan Ibu Zeti. Ibu Zeti. Dengan usia berapa tahun Ibu? Usia 25 Ibu. 25 tahun. Baik Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, di sini saya mau konsultasi terkait produksi ASI saya untuk bayi Ibu. Baik. Ibu memiliki bayi dengan usia berapa bulan? Usia 3 bulan Ibu. 3 bulan. Dengan jenis kelamin? Perempuan Ibu. Perempuan. Baik Ibu. Untuk selanjutnya, apakah ada keluhan lagi? Ya Ibu, keluhannya produksi ASI saya kurang dan akhir-akhir ini saya sering sekali mengalami cemas berlebihan Ibu. Seperti itu. Untuk bayinya sendiri, apakah ada keluhan Ibu? Ya, ada Ibu. Bayinya itu BB-nya tidak bertambah banyak gitu. Kemarin untuk pemeriksaan di posyandu terakhir itu untuk tinggi badan berapa Ibu? Bayinya? Untuk tinggi badannya 3 bulan, 3 bulan. Jenis kelamin? perempuan Ibu. Maaf Ibu, dengan nama siapa ya bayinya? Akila Ibu. Baik. Terakhir kemarin untuk penimbangan berat badan berapa Ibu? Atau panjang badan? Penimbangan berat badannya 4 kilo, untuk panjang badannya 53 Ibu. Baik. Selain itu, keluhan apa Bu yang ingin disampaikan? Ya Ibu, jadi produksi ASI saya tuh kurang, sama itu akhir-akhir ini sering cemas berlebihan seperti itu Ibu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu ASI ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih itu menyusui, apa sih itu laktasi. Jadi untuk menyusui itu sendiri merupakan kepentingan tumbuh kembang untuk bayi di masa mendatang. Jadi di mana bayi ini memperoleh gizi yang diterima di awal kehidupan. Untuk laktasi sendiri, ini merupakan proses menyusui di mana dimulai dari ASI diproduksi sampai proses menghisap dan menelan ASI. Di laktasi ini memiliki masa pemberian ASI yaitu dari umur 2 tahun, kemudian pemberian ini secara baik dan benar ya Bu ya, agar anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami dan maksimal. Jadi ASI ini memiliki keunggulan yaitu seperti
Di dalam ASI itu ASI pertama. Pemberian ASI pertama ini memiliki kolostrum, yaitu di mana mengandung zat kekebalan tubuh untuk melindungi bayi dari berbagai macam penyakit seperti penyakit infeksi. Kemudian ASI meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian ASI mengandung energi dan zat gizi yang sempurna untuk kebutuhan bayi, sehingga di mana di umur 6 bulan. Setelah 6 bulan itu, ASI dibutuhkan sampai umur 2 tahun. ASI ini memiliki ASI bersih, sehat, aman, mudah dicerna, dan selalu tersedia dalam suhu yang sesuai. Kemudian ASI juga memiliki manfaat untuk si bayi ya Bu, di mana daya tahan tubuh bisa maksimal sehingga anak tidak gampang terserang penyakit. Kemudian ASI memiliki kandungan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian membantu memperbaiki rileks menghisap, menelan, dan pernapasan si bayi. Kemudian akibat proses menghisap payudara ibu, maka saat pemberian ASI maka akan berkembang untuk area dalam mulut bayi seperti pertumbuhan gigi, langit-langit, dan rahang. Adapun bagaimana posisi yang baik untuk menyusui. Di sini ada posisi di mana posisi duduk seperti gambar yang pertama ini. Kemudian gambar yang kedua itu ada posisi duduk silang, kemudian yang ketiga itu posisi sambil memegang, di mana bayi ini diletakkan menggunakan alas, itu bisa berupa bantal seperti itu. Kemudian posisi yang keempat ini posisi sambil berbaring, di mana posisi ini menggunakan posisi punggung. Yang kelima, yang terakhir ini posisi ibu berbaring sambil memiringkan badan, kemudian bayi disusukan. Itu bayinya diberikan alas seperti bantal, seperti itu. Jadi untuk yang saya jelaskan tadi Ibu, apakah ada pertanyaan? Iya Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Pengen tanya Bu, apakah boleh? Jadi gini Bu pertanyaannya. Lalu rekomendasi pola makan apa yang harus saya perhatikan Ibu? Baik, untuk pola makannya di sini di mana ibu menyusui itu dengan bayi usia 3 bulan, terdapat karbohidrat, di mana karbohidrat ini ada nasi, kemudian selanjutnya ada protein hewani, itu ada ikan, protein nabati itu ada seperti kacang-kacangan, contohnya ada tempe, tahu, kemudian ada sayuran, di mana di sayuran ini paling bagus, paling baik itu adalah sayuran daun katu, di mana sayuran daun katu ini memiliki kandungan zat gizi seperti asam folat, vitamin A, B, C, dan D. Kemudian ibu juga harus mengkonsumsi seperti buah, kemudian susu, dan minyak serta gula. Di minyak dan gula ini, ibu harus memiliki batasan, di mana minyak itu harus mengkonsumsi sebanyak 5 porsi atau setara dengan 1 sendok teh. Dan gula itu harus mengkonsumsi
2 porsi saja, setara dengan 1 sendok makan. Jadi mengapa Ibu harus mengurangi seperti minyak dan gula, itu bisa menyebabkan kegemukan. Seperti itu, Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Ya, Bu, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Kemudian, apakah ada makanan yang harus saya hindari, Bu? Baik, untuk makanan yang harus dihindari, itu ada, Bu. Seperti bahan makanan ini bisa memicu bau yang merangsang, maksudnya gini, bau ini yang gimana ya, tidak baik, seperti bahan makanan kayak petai, jengkol, kemudian cabai, merica. Bahan makanan ini kan sangat menyengat nih baunya. Kemudian ada bahan makanan yang manis, yang seperti saya bilang tadi, seperti makanan yang terlalu manis, kemudian yang berlemak atau berminyak, sebaiknya dikurangin. Kemudian minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Seperti itu, Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Ya, Bu, mau tanya lagi nih. Kemudian tadi itu menjelaskan kan manfaat ASI untuk bayi itu sendiri. Ingin saya tanyakan, apakah ada manfaatnya untuk ibunya sendiri, Bu? Baik, manfaat ASI untuk ibu itu ada, di mana saat mengasi atau menyusui, si ibu bisa menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi, kemudian mengurangi perdarahan setelah melahirkan, kemudian mempercepat pemulihan kesehatan ibu, terus bisa mengurangi resiko kanker payudara. Seperti itu, Ibu. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Iya, Ibu, ini mau tanya satu lagi terkait susu formulanya untuk bayi, Bu. Lalu untuk susu formula seperti apa yang baik untuk kondisi anak saya, Ibu? Baik, untuk susu formula. Untuk usia bayi yang masih 3 bulan, itu sebaiknya saya tidak menyarankan untuk memberikan susu formula. Karena ASI aja itu lebih baik. Karena di dalam ASI itu ada kandungan zat gizi yang sangat alami, di mana itu memberikan manfaat yang sangat besar untuk si bayi di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Di mana si bayi ini harus memiliki zat gizi yang cukup sehingga pertumbuhan seperti otak, kemudian kesehatan tubuhnya, seperti itu, Ibu. Ya. Kemudian untuk masalah Ibu tadi, bagaimana caranya agar ASI Ibu lebih lancar dan tidak memberikan seperti susu pendamping itu seperti susu formula. Jadi Ibu harus memperbaiki pola makan, pola aktivitas, kemudian mengatur pola stres, itu juga Ibu. Karena mengatur pola makan ini bisa jadi nantinya di mana yang ASI Ibu tidak lancar, itu bisa memperlancar ASI. Karena dengan pola makan, itu juga bisa menjadi penyebab utamanya ASI lancar atau tidaknya. Ya, Ibu. Berarti di sini kita memperbaiki asupan dan pola makannya tanpa harus berganti susu formulanya, Ibu. Karena untuk usia 3 bulan belum ada anjurannya, Ibu. Iya, jadi ASI saja sudah cukup Ibu untuk memberikan makanan yang alami untuk si bayi. Iya, Ibu. Terima kasih. Sangat membantu. Baik Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi Ibu? Atau adakah yang ingin dijelaskan kembali dari yang saya jelaskan tadi, ada yang belum bisa dimengerti? Tidak, Bu. Sudah cukup. Baik Ibu. Jadi
Saya sarankan itu tadi Bu ya, saya tidak menyarankan untuk memberikan susu formula terlebih dahulu. Sebaiknya Ibu memperbaiki pola makannya saja, kemudian mengatur pola stres, itu Bu. Ya, Baik Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. selamat malam. Terima kasih.